Lo mati. Jam. Perut. Kilo. HP mesti matian banget. Nah, muruk. Saya telepon Vivi ya. Halo. Halo, Vi. Awakmu ngerti gak sih HP sing ya gak sepiro orang tapi baterainya awet opo yo? Mek digawe ngegame ah. Iya, aku seneng nge-game ya, tapi yo iku butuh sing awet. Masalah iki aku ngecas. Waduh, aku ini sok dadi tukang cas iki tenanan. Yo wes, tuku Vivo sing anyar iku lho, Y20s. Hah? Tipe apa mana iku? Wis salah, cek dhisik. Ayo ndelok review nih bareng-bareng. Ya wis, ayo. Kok aku krungu suara awakmu? Jambret, apa ngene kene? Halo teman-teman semuanya, balik lagi di acara kita yang keren dan hits banget, yaitu Era Ngalam. Kita balik lagi dengan saya Oni dan Feve. Yap, kali ini kalian pasti udah tahu banget ya, karena brandingannya udah di mana-mana. Kalian udah bisa lihat tuh di belakangnya Feve. Tuh. Oke, di samping-samping juga sudah ada. Udah ada ya, udah kelihatan banget. Karena kita kali ini akan mereview satu produk yang keren banget, yang pokoknya ya ini yang greget pokoknya. Yang lagi booming sekarang, harga nggak terlalu mahal. Jadi di rincian middle lah, tapi gitu. sudah dapat spek dewa. Oke, kali ini kita akan membahas dari Vivo Y20s. Ya, HP-nya ini keren banget karena sana tadi sempet training juga tadi pagi itu. Ya. Karena memang udah launching ya di beberapa hari lalu, dan hari ini rame banget yang cari tipe ini untuk Vivo ya di Era Jaya Retail, khususnya ada di Erafone Mall Olympic Garden. Tadi saya lihat banyak banget ya yang cari. Terus kalian jangan sampai ketinggalan juga, pokoknya mau misalkan ada di luar kota bisa langsung ke Eraspace ya Kak? Ya, eraspace.com atau ke toko retail Era Jaya ya, yang ada di mana-mana. Erafone juga ada di mana-mana. Oke, benar banget. Ya udah, langsung saja nih. Apa sih speknya yang bikin orang-orang cari nih? Apa ayo? Oke. Dari Vivo Y20s ini yang diunggulkan nanti dia ada 3. Yaitu nanti dari RAM, Wow. baterai, Oke. dengan pengecasan. Dengan pengecasan. Oke, siap. Ini baterainya ini kenapa Cafe? Kok bisa banyak orang yang cari baterai gede? Kan baterai gede kan sekarang banyak toh. Nggak harus juga Vivo ini. Kenapa harus Y20s kenapa? Sedangkan tipe-tipe lain kan banyak. Jadi kalau di tipe-tipe lain mungkin ada kurang atau yang belum pas dengan Vivo ini sih. Jadi Vivo di harga 3 jutaan ini nanti sudah dapat ya, RAM-nya udah pasti RAM 8, Wow. baterai 5000, pengecasan udah pakai flash charge 18 watt. Oke, nah mungkin ini salah satu yang bisa dipilih ya, karena untuk Vivo sendiri yang Y20s ini dia menggunakan juga Snapdragon 460 guys ya. Snapdragon 460 itu dan pakainya 60 Hz. Jadi memang benar-benar ibaratkan kita balance sama kapasitas baterainya. Jadi dia benar-benar awet banget untuk baterainya. Kayak gitu. Terus fitur yang baru ini apa lagi Kakak? Jadi nanti kalau dari Vivo sendiri itu nanti dia sudah memakai fingerprint di samping. Nah, contohnya nanti seperti ini. Ya, oke. Wih, keren ya? Fingerprintnya di samping. Fingerprint di samping. Dengan kecepatan 0,22 detik aja, layar sudah bisa terbuka secara otomatis. Oh gitu ya. Jadi kita tempelin aja itu di sampingnya, itu Yap. bisa buka. Itu berapa detik? 0,22 detik. Oke, 0,22 loh guys.
nggak sampai setengah detik udah kebuka. Jadi kalau misalkan mungkin fingerprint di belakang kan udah biasa banget toh, ya toh? Udah biasa kan kalian kalau fingerprint di belakang pasti kalau casingnya pasti cari yang bolong belakangnya itu biar bisa fingerprint. Tapi ini udah nggak perlu lagi guys, karena apa? Di samping itu lebih efisien menurut saya. Dengan di samping kalian nggak perlu balik handphonenya, kalian tinggal angkat pakai telunjuk aja udah bisa. Ya keren banget. Terus selain itu juga ada kelebihan yang lainnya, yaitu dari segi desainnya. Bener ya? Desainnya sendiri ini cukup unik karena apa? Dia itu sedikit doff tapi berkilau gitu ya, metalik. Iya. Jadi dia bodinya itu 2,5D juga. Jadi lebih nyaman digenggam sih sebenarnya. Oke, jadi memang bener-bener enak banget digenggam ya. Buat nge-game itu enak. Ya pasti. enak pasti. Karena kalau di handphone secara kayak di 10 jutaan, mungkin baru mendapatkan untuk yang belakang itu 2,5D. Tapi kalau untuk yang di Vivo Y20s ini harga 3 jutaan aja itu sudah bisa kalian dapetin. Jadi nggak perlu beli harga yang 10 juta. Kalau di Vivo sih mulai X50 Pro itu yang desain belakangnya. Tapi kalau ini dikeluarin Vivo Y20s itu nanti sudah pakai desain belakang udah 2,5D. Oke, bener banget Kak ya. Aduh, sampai saking excitednya sama Vivo ini, saya yakin benar-benar ini banyak orang cari. Dan RAM 8 ini benar-benar kalian kalau misalkan menjalankan aplikasi secara bersamaan udah enak banget. Dan teman-teman semuanya, kalian juga bisa dapetin RAM 8 ini ketika nih contoh kalian pakai buat split screen. Sebenarnya sih split screen itu udah tipe-tipe lama udah ada sih ya pakai split screen. Cuma di sini split screennya itu benar-benar lancar banget. Nanti kita lihat videonya juga ya, lancar banget. Terus juga kalian bisa pakai dua aplikasi secara bersamaan. Misalkan kalian punya dua WhatsApp tuh, jadi chatting sama chatting bisa, nonton video sama nonton video juga bisa. Tuh, enak banget kan? Udah, pokoknya kalian nggak ada bingung-bingung lagi ketika kalian mau mengakses seluruh aplikasi yang kalian gunain tuh. Terus juga untuk penyimpanan juga 128 GB. Toh, jadi 128 GB itu kalau misalkan pemakaian normal ya, itu paling kalau misalkan dipakai kurang lebih bisa sampai 2 tahun kali ya. 2 tahun itu pun masih ada sisa sedikit 128 GB ya. Apalagi dia 3 slot ya Kak ya. Ya, jadi nanti kalau yang Y12 itu udah pakai triple slot. Jadi masih bisa ditambah kartu SD. Wow, ini. Masa 128 itu kurang sih, Rek? Nah, makanya itu. Ya, kalau misalkan bagi orang yang suka foto-foto, video, mobilitas tinggi, terus juga memang kerjanya foto sama video sih, ya wajar aja ya. Kalau misalkan itu habis selama 1 tahun. Tapi kalau misalkan yang kalian yang cuma ya buat nge-game doang, foto kalau misalkan perlu, itu kayaknya sih udah lebih dari cukup sih. Masalahnya kalau semisal yang 128 biasanya untuk yang penggunaan saat ini itu bisa kurang lebih 2 tahun jangkanya. 2 tahun? 2 tahun. Wow, iki ibaratnya Vivo iki wis amburadul bentuknya ya. Casingnya wis ireng ya, wis kayak kuning-kuning. Kan pernah kan dua HP Android kan? HP-mu pasti dia melihat casingnya wis lawas iku. Wis suwi pasti warnanya kuning. Terus tapi kalau misalkan nih, kalian kalau misalkan udah lama itu masih bisa nyimpen di penyimpanan 128 GB-nya. Apalagi kalian kalau misalkan mau tambah pakai memori eksternal. Bah, ini keren banget. Terus juga nah, fitur apa lagi nih Kak V yang kiranya bikin orang terpukau? Oke, jadi di Vivo Y20s ini sudah ada yang namanya kamera makro. Kamera makro. Apa itu? Jadi nanti kamera makro ini nanti bisa ngambil gambar sekitar 4 cm. 4 cm, deket banget ya? Deket banget. Kalau yang dari jauh, itu kan namanya bokeh. Tapi kalau ini nanti udah paling dekat 4 cm. Oh, saya ngerti. Aku pernah lihat yang orang-orang foto bunga, terus foto kayak mobil kecil, mobil mainan itu yang bener-bener detailnya itu pas banget. Serat bajumu pun juga bisa nanti. Masa sih kalau itu lebay kayaknya kamu deh. Enggak juga deh. Alay kalau itu. Oke. Terus selanjutnya ada apa lagi nih ya? Oke.
Pengecasan. Nah, selain dia juga baterai 5000 mAh ya bener, mAh ya. Dia juga diimbangi dengan kecepatan cas yaitu 18 watt. Nah, kalau misalkan kalian ngecas 18 watt mungkin ya cukup 148 menit aja dari angka 0 itu udah bisa penuh. Gitu. Jadi bener-bener enak banget. Terus nah, selain itu jika dia juga mampu mengisi daya hingga 70% hanya dalam 69 menit. Nah, jam bisa 70% coy. Tinggal buat mandi aja kan. Mandimu 69 menit lama banget coy. Emang ngapain aja di kamar mandi? Kom re. Wah, bahaya nih guys ya. Oke, kita lanjut aja nih. Ke bawah lagi. Layarnya nih. Layarnya sendiri kalau misalkan di Vivo di Vivo Y20s itu layarnya udah pakai apa namanya dia ultra screen ya. Jadi mungkin kalau misalkan kalian yang handphone sekarang itu kan kalau misalkan di layarnya kan kayak ada bolongan di bagian ujung tuh yang bundar itu apa namanya fanshole ya. Kalau ada beberapa handphone yang bilang itu fanshole. Tapi kalau beda, setiap tipe nanti beda-beda. Oh iya sih, beda-beda sih. Namanya juga beda-beda ya. Tapi kalian ya paham lah itulah. Kalau misalkan biasanya nge-game main PUBG itu kan pojok itu buat nembak kan susah tuh. Susah. Tapi kalau misalkan ini dia pakai desain lama ya nggak masalah sih desain lama sih. Cuma fungsionalnya ya cukup enak juga. Karena apa? Ketika kita nge-game nggak keganggu coy. Gitu. Ya, nanti kita coba untuk gamenya ya kak. Boleh. Sip. Emang kamu bisa nge-game? Salah. Yakin game apa? Apa wis? PUBG, Mobile Legend. Oke, bisa lah kita. Yang penting nggak Among Us. Ya itu. Nggak bisa aku. Ya itu sih kayaknya Among Us bikin orang pecah belah sih. Bikin Jangan orang makin bermusuhan. Oke, selanjutnya ada di kameranya. Nah, kameranya kenapa nih Kafe? Oke, jadi nanti kalau untuk kamera dari Vivo sendiri, kamera depannya sudah menggunakan 8 megapiksel. 8 megapiksel. Cukup lah kalau untuk kamera depan. Sekarang 8 megapiksel itu udah bersih. Oke. Beda kayak dulu sih. Ya. Kalau untuk kamera belakangnya itu baru menggunakan 13 megapiksel, kamera makronya 2 megapiksel. Oke. Sama kamera ini kameranya. Bokehnya 2 megapiksel juga. Nah, oke. Ya kita nggak bisa berharap begitu banyak sih ya masalah kamera ini karena ya harga segitu, terus juga ada banyak keunggulan lainnya khususnya baterai, chipset Snapdragon. Ya kamera kayaknya nggak begitu nggak diutamakan sepertinya ya. Sih. Ya. Kita kayaknya keunggulannya dia cuma di baterai, di internal, sama di pengecasan. Iya, benar banget. Tapi kalau pengecasannya sendiri dia masih pakai micro. Ya, itu mungkin ya salah satu pertimbangan juga ya bagi teman-teman gadget lovers sih. Teman-teman gadget lovers khususnya pencinta Vivo ya. Mungkin nantinya saran dari kita bisa dikasih yang Type-C karena tahun 2020 ini harga 3 jutaan masih Type-B kayaknya sih ya agak sedikit ketinggalan sih, tapi nggak masalah. Karena nggak masalah. Karena nggak baterai 5000 mAh ya udah cukup lah dan diimbangi sama Snapdragon 460. Bener banget. Terus ada apa lagi gini Kak? Oke. Terus multi turbo. Ini dia teman-teman, multi turbo. Tahu nggak fungsinya multi turbo itu apa? Fungsinya apa ya? Fungsinya multi turbo 3.0 ini adalah saya bacain aja ya karena takut salah. Multi Turbo 3.0 eksklusif milik Vivo didukung dengan senter turbo yang bekerja pada sistem utama dikombinasikan dengan AI turbo dapat memprediksi kelainan pada sistem yang seringkali disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga dan menyelesaikan sebelum masalah terjadi. Dengan kinerja jaringan yang lebih baik, pendinginan yang cepat hingga fungsi AI yang lancar, pengalaman pengguna ini lebih menyenangkan dari sebelumnya. Jadi senter turbo ini ibaratkan multifungsinya dari Vivo, dimana dia itu bisa mendeteksi hal-hal yang tidak diinginkan secara dini gitu loh. Ya fungsionalnya ya cukup bagus sih. Nah terus ada apa lagi nih?
Kan tadi juga seneng main game kan. Yap. Nah, bagi gamers nih yang cari budget mungkin sekitar 3 juta, boleh nih pakai Vivo. Karena apa? Di Vivo sendiri dia sudah memakai Ultra Game Mode. Jadi Ultra Game Mode ini nanti ada panggilan masuk, WhatsApp masuk, SMS masuk, pemberitahuan semua masuk. Itu cuma ditolak. Jadi di luar aja notifikasinya. Terus Jadi nggak bakal mengganggu gamemu close atau bakal reload lagi. gitu ya. Kalau misalkan lagi nge-game bisa juga dipakai nih biar cewek gua biar teman-teman nggak bisa ganggu gitu ya. Ya, jadi nanti ada pemberitahuan apa aja. Tapi ya nggak ngerti lah, semisal kok Tiba-tiba hujan gimana? Ya Ayo. apa? Ya itu juga bahaya juga sih. Kalau saya saranin sih ini dipakai Ultra Game-nya kalau misalkan udah malam bener-bener kalian udah nggak membutuhkan informasi penting dari sosial media, itu kayaknya bisa berfungsi. Tapi kalau selagi kalian masih butuh, ya menurut saya diaktifin aja deh. Takutnya ada yang penting ya. Tiba-tiba ditelepon, halo, ini utang belum dibayar, salah ya. Oke, lanjut lagi. Ada apa lagi nih, Kak? Oke, di Vivo sendiri nanti udah pakai iManager, asisten pribadi Anda. Jadi membebaskan pengguna Vivo dari tugas sehari-hari yang membosankan. Fitur ini dapat membersihkan ponsel Anda secara berkala atau memindai masalah secara otomatis di malam hari, serta menjaga ponsel Anda dalam kondisi yang baik saat Anda menikmati tidur malam yang nyenyak. Jadi dia itu kayak ponselnya bener-bener pinter banget ketika kita mungkin tidur ya malam hari. Udah capek kan mungkin nggak mau diganggu juga. Ya, mungkin iManager aktifas- asisten pribadi ya aktif gitu, secara otomatis ya. Terus terus next lagi ada apa lagi nih? Oke, yang bagian bawah dan bagian bawah ternyata sudah tidak ada guys. Oke ya, mungkin nggak usah banyak-banyak lah tentang Y20s karena simple kok. Harga 3 jutaan, baterai 5000, pengecasan 18 watt. Terus apa lagi? Terus nanti kalau semisal Chipsetnya udah pakai Snapdragon 460. 460. Oke, udah itu aja simple. Ya. Simple, harga 3.099, langsung cek eraspace.com. Yap, eraspace.com. Kalau mau datang ke tokonya ya boleh lah, ada di Erafone. Oke. Sudah ready banyak karena banyak yang cari juga gitu. Vivo boleh ini buat kita ya yang ada di belakang ini ya. Kalau misalkan boleh ya. Terima kasih Vivo Ya, untuk terima kasih. supportnya. Itu yang di belakang juga boleh buat teman-teman kalau mau giveaway ya nantinya. Kalau udah 1 juta subscriber kalinya nanti Amin, bisa amin. buat giveaway ya teman-teman ya. Dan kalian kalau misalkan ya ada yang mau tanya lagi tentang produk-produk yang lain yang lagi hits, mungkin bisa langsung komentar aja di bawah ya, komentar di bawah. Gak usah takut-takut, gak usah malu-malu lah. Kalau biasanya orang-orang kalau malu DM aja di Era Ngalam, Instagramnya Era Ngalam benar. itu juga bisa. Benar-benar. Tanya-tanya produk atau mau tanya yang lain. Atau tanya Kak V udah punya pacar belum gitu. Sudah. Oh udah ya. Udah dikasih tahu lo sudah punya pacar ya. Udah kasihan banget lu yang nonton dah ya. Ya itu aja mungkin dari kita, nggak usah banyak-banyak. Sekian review Y20s. Semoga bermanfaat ya Kak V ya. Ya. Bener banget. Semoga Erafone juga rame jualannya ya karena harganya murah banget. Bener. Ini kayaknya solusi yang harga terjangkau 3 dan jutaan, baterai awet. Yang garansinya sudah pasti resmi. Yap, benar banget. Oke, cukup sekian video dari kita. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di Video selanjutnya. ya. Jangan lupa subscribe, like, Komen, dan share. Bye-bye. Bye-bye.